Shalom semuanya, shalom untuk para jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa lagi di live Instagram bersama Bapak Pendeta Surya Rapali. Dan kita akan memulai ibadah kita hari ini live Instagram di Instagram Pendeta Surya Rapali. Hari ini apa nih Pak? Kita temanya. Oke, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, malam ini kita akan menyadari bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Oleh karena itu kita akan membahas satu tema, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah ya. Oke. Mari sama-sama kita satukan hati terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah kembali Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, untuk mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami ada sebagaimana ada kami saat ini Tuhan, semua anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin datang kepadamu ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Tapi sebelumnya kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pujian penyembahan kami ya Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Live Instagram Pendeta Surya Rapali kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita datang, kita sembah Dia dengan rasa ucapan syukur kita. Kita naikkan satu pujian dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap saat Engkau selalu ada di samping kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama menjunjung Tuhan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, malam ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kesibukan kami pada hari ini Tuhan, kami kembali bersama jemaat Tuhan, bersama umat-Mu Tuhan, untuk menempatkan waktu 1 jam untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan untuk kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Oleh karena itu malam ini kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, malam ini kita kembali bergabung dalam acara Instagram Pendeta Surya Rapali. Saudara, rekan saya Parian kena macet, jadi hari ini kita harap maklum anak saya yang menyanyikan pujian. Ya saudara, luar biasa, anak sama bapak duet maut. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, malam ini kalau saya lihat situasi dunia saat ini, keadaan yang kita jalani saat ini semakin menakutkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang udah mulai kehilangan hati, orang mulai kehilangan kasih, orang saling menjatuhkan. Saudara, banyak kejadian-kejadian yang membuat manusia mengalami keegoisan, kemunafikan. Saya ingatkan malam ini sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, itu harus kita waspadai di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saya berharap malam ini kita harus sadar
bahwa kedatangan Tuhan itu tidak berapa lama lagi, saudara. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi kalau saya lihat situasi saat ini, dunia semakin jahat, saudara. Bukan hanya kejadian demi kejadian yang kita lihat, tapi cara nyata. Setiap film, setiap acara televisi dan lain sebagainya itu menyuguhkan hal-hal yang membuat kita terpancing dengan emosi, terpancing dengan suasana. Oleh karena itu malam ini satu hal yang saya ingatkan, saudara, kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam hal itu, saudara. Sesuai dengan Matius pasal 24 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Matius pasal 22 ayat 2 sampai dengan ayat 44, demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah itu, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dua ayat yang baru saja kita baca malam ini itu mengingatkan kita untuk berjaga, untuk memelihara hidup kita sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sekali lagi yang saya lihat, yang soroti saat ini sudah, bahwa perkembangan kehidupan manusia hari-hari ini, mereka mulai kehilangan kasih, mereka mulai kehilangan arah, dan mereka mempunyai sifat keegoisan yang sangat tinggi. Mereka lupa, akhirnya saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Tetapi malam ini, saudara, di dalam dua ayat ini, saudara yang kasih Tuhan, di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus senantiasa waspada, seperti seorang tuan rumah yang berjaga agar curi tidak masuk ke dalam rumah. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, seorang tuan rumah, dia bagaimana menjaga rumahnya itu dengan baik, supaya tidak ada pencuri datang untuk mencurinya. Demikian juga pada malam ini, saudara kasih Tuhan, banyak orang tahu disibukkan dengan kehidupan ini, tetapi kita harus kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita di dalam mengambil di dalam satu penyambutan kepada Tuhan, penyambutan datang kedua kali, kita harus siap sedia. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau kita menyadari siapakah kita, tubuh kita adalah rumah. Di dalam 1 Korintus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah, saudara, tubuh kita adalah bait Allah. Jangan sampai bait Allah itu dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenan. Tubuh kita adalah rumah Allah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, sehingga tidak tercemar oleh dosa. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, memang kita disibukkan dengan keadaan dunia ini, tetapi malam ini kita harus siap, kita harus siap berjaga-jaga di dalam menghadapi situasi saat ini. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apa yang harus kita jaga? Nah, saudara, malam ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita harus mewaspadai, bagaimana kita jaga. Yang pertama, saudara, kita harus menjaga hati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hati keadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, yang perlu kita waspadai malam ini, yang perlu kita jaga tubuh kita adalah hati. Karena Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari segala terdapat sebuah kehidupan. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, darah Yesus telah menyucikan hati kita dari segala kenajisan. Darah Yesus telah membersihkan kita dari kemersi, diubah menjadi. Oleh karena itu kita harus jaga kita, hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Saudara, dalamnya sebuah lautan bisa diprediksi, tapi dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu. Tetapi malam ini Tuhan tahu hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, satu hal yang terindah malam ini, sesuatu yang indah. Yesus telah menyucikan kita, Yesus telah membersihkan hati kita. Oleh karena itu malam ini kita harus tetap menjaga hati kita. Mengapa kita harus menjaga hati, saudara? Karena di dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata demikian. Coba Sin baca Yohanes pasal 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, aliran-aliran air hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hati kita tidak baik, kalau hati kita kotor, hati kita dipenuhi dengan kebencian, kekecewaan, keputusasaan, hati kita dengan dendam dan lain sebagainya, dipenuhi dengan kejahatan, bagaimana akan mempunyai aliran-aliran air yang hidup? Bagaimana Roh Kudus akan turun dalam hidup kita? Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan, sebab kita tidak tahu sampai kapan Tuhan Yesus datang. Seperti seorang pencuri, dia tidak tahu, saudara. Siapapun tidak ada yang tahu. Oleh karena itu hari-hari ini banyak orang disibukkan dengan kehidupan duniawi, sudah memang tidak salah. Tetapi sekali lagi saya katakan, sekarang bukan hanya kesibukan duniawi, hati nurani sudah tidak bicara lagi, dipenuhi dengan keegoisan, kemunafikan. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus perlu menjaga hati, karena di dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara. Dan Yohanes pasal 8 firman Tuhan berkata dengan jelas, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan firman Allah, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu menjaga hati? Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, kebencian, dendam dan lain sebagainya. Ini perlu kita waspadai. Kalau Bapak Ibu membaca Markus pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23, itu firman Tuhan berkata dengan jelas, firman Tuhan berkata demikian. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini yang perlu kita waspadai, sebab dari dalam hati timbul kejahatan, timbul kebencian, iri hati, dendam. Dan banyak orang boleh maju, boleh, tapi caranya beda, saudara. Sikat kanan, sikat kiri, hajar kanan, hajar kiri. Mereka berlomba-lomba untuk maju, saudara. Padahal dia orang sendiri, dia orang Kristen, saudara.
yang lain mati, yang pasti gua hidup. Hati-hati seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, kenyataannya seperti ini. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus menjaga hati, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, timbul segala kemudian amarah, kekecewaan, iri hati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang kita semua ingin maju, semua ingin diberkati, semua ingin sukses luar biasa, tetapi sayang sekali hati mulai digoyangkan saudara dengan cara yang tidak baik. Saudara, kalau kita hidup seperti ini adalah capek. Padahal Tuhan memberkati kita kalau kita sedang tidur. Setiap pribadi lepas pribadi malam ini, kalau belum waktunya naik jangan dipaksa untuk naik. Kalau belum waktunya sukses jangan dipaksa untuk sukses. Kalau orang lain maju jangan ada iri hati dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dua hal ini harus kita. Yang pertama, ya kenapa kita harus jaga hati? Karena dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kita harus menjaga hati karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul segala kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Dan ini malam ini saudara perlu kita waspadai. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, jaga hati kita terhadap kebencian, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Ingat apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Memang tidak mudah untuk menjaga hati, tapi minta pimpinan Tuhan untuk menyertai kita. Ada satu lagu, kita butuh Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita nyanyi lagu ini Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, jaga hati kita terhadap kebencian supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Minta sama Tuhan untuk memimpin kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, haleluya. Peganglah tanganku Kudus. Memang tidak mudah menjaga hati. Ketika hati kita tergores, itu tidak mudah. Maka yang mengikuti kita, yang menyelimuti kita adalah dendam, amarah, kekecewaan, dan akhirnya akan merugikan kita.
Oleh karena itu malam ini saudara, jika kita tidak dapat mengampuni, bersedia mengampuni sesama kita, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni. Saudara, oleh karena itu malam ini saudara, saya ingatkan sekali ketika kita menjaga hati. Kalau Nabi memang itu ya berkatnya seperti itu. Kalau orang lain lebih berhasil, memang dia berkatnya seperti itu. Tetapi bisakah kita berbahagia atas keberhasilan orang lain? Itu belum tentu. Apalagi orang yang pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, saat ini orang disibukkan dengan kehidupan. Tetapi malam ini saya ingatkan kembali, kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan sampai pada waktu Yesus datang, keadaan kita bercacat. Tapi ketika kita berjaga, maka hidup kita akan diberkati. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap teguh ketika kita dikecewakan, ketika kita dibuat tidak adil, ketika orang tidak melihat kita. Tetap saya pesankan, ingat kita harus menjaga hati. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius 9 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Matius 9 ayat 22 demikian firman. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, sembuhlah perempuan itu. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ini apapun yang jadi persoalan kita, apapun yang masalah yang kita hadapi, khususnya ketika kita dibuat tidak adil, jangan menaruh bara dalam hati kita. Jangan ada dendam, tapi belajar supaya kita bisa menguasai diri. Yang kedua, saudara, apa yang kita jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kita harus menjaga bibir, mulut, serta lidah kita. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan bibir, mulut, lidah, serta perkataan kita. Kalau Bapak Ibu membaca 1 Petrus pasal 3 ayat yang 10, firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang kasih Tuhan malam ini, 1 Petrus pasal 3 itu dengan jelas, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya, dan ucapan-ucapan yang menipu. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan malam ini, sudahkah kita belajar menjaga mulut, bibir, lidah kita serta perkataan kita? Kita harus perlu menjaga bibir, mulut, lidah supaya jangan sampai tercacat. Sebab perkataan sia-sia itu harus dibuang jauh-jauh. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ada satu ayat yang dikatakan bahwa hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Lidah memang alat yang kecil, organ tubuh yang kecil, tapi bisa menggoncangkan dunia. Saudara, ketika kita menjaga lidah serta perkataan kita, maka disitulah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah Tuhan malam ini, coba mari berusaha kita menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga bibir, mulut, lidah kita supaya kita boleh berkenan di mata Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Maria lost control. Ingat, apa yang keluar dari hati, keluar dari mulut itu berkuasa. Kadang-kadang hari-hari ini banyak orang selalu menyumpahi, mengutuki orang itu, hati-hati saudara. Kalau udah kutuki orang itu luar biasa, hati-hati kita hidup. Apalagi para hamba-hamba Tuhan, jaga hati untuk tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Itu yang harus kita waspadai. Dan yang ketiga Bapak Ibu,
apa yang perlu kita jaga dalam hidup ini saudara, yaitu tingkah laku. Tingkah laku. Kalau Bapak lihat baca 1 Timotius pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, 1 Timotius pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Varian tadi di jalan macet parah mau baca ya, nggak bergerak ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara, ini jelas tingkah laku kita. Berjaga-jaga. Poin yang ketiga, kita harus apa yang kita jaga? Tingkah laku. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini dengan jelas sekali, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi bagi orang-orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Berapa hal ini Alkitab berkata dengan jelas, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sudahkah kita menjadi teladan bagi keluarga kita melalui laku kita? Sudahkah kita menjadi teladan di dalam pekerjaan kita? Sudahkah menjadi teladan di tengah-tengah usaha dagang kita? Sudahkah kita menjadi teladan di dalam pelayanan kita? Saudara, melalui tingkah laku kita. Dan Alkitab berkata dengan jelas sekali, sudah kasih Tuhan, perkataan tingkah lakumu dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, kesucianmu. Sudahkah tingkah laku itu menunjukkan kasih Tuhan yang dalam karena kasih Tuhan, tapi dipraktikkan sangat susah. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita perlu menjaga tingkah laku kita sehingga tidak bercacat celah di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari kita berusaha. Kenapa kita harus menjaga tingkah laku? Supaya Tuhan dipermuliakan melalui tingkah laku kita. Berbicara tentang kasih oke, tapi kalau tingkah laku kita tidak ada kasih, percuma. Kadang-kadang hanya sekedar di mulut, tapi di hati tidak pernah. Aku mengampuni, aku mengasihi, percuma. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan menjaga hati supaya Tuhan dipermuliakan melalui tingkah laku kita dalam kehidupan. Ada kesetiaan dalam hidup ini. Saudara kasih Tuhan, satu hal yang kita harus ingat, tingkah laku ini jangan menjadikan kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau engkau mau tidak akan disakiti, jangan menyakiti orang. Berusaha. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malam ini yang harus kita camkan 3 di dalam kita berjaga-jaga. Ya saudara, sudahkah kita menjaga hati kita dari kebencian? Ingat, pembalasan bukan milik kita. Pada Tuhan Yesus datang, hati kita dipenuhi dengan kebencian. Sudahkah hati kita, sudahkah kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan? Dan lainnya, sudahkah hidup kita sudah memuliakan melalui tingkah laku kita? Saya percaya malam ini malam yang terindah saudara. Memang kita terlalu sibuk dengan keadaan dunia ini, dengan keadaan hidup ini. Tapi yang Tuhan mau, kita harus senantiasa juga berjaga-jaga. Jangan sampai kita bercacat celah. Tuhan memberkati. God bless you. Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram malam hari ini, renungan firman sudah disampaikan untuk kita tetap berjaga-jaga. Apalagi dalam suasana situasi yang sulit, kadang-kadang kita tertekan dalam keadaan kondisi kita
kita jangan sampai tidak menjaga hati ya Pak Surya ya, jaga perkataan, Betul. Ya, jaga perkataan, jaga sikap kita agar kita jadi berkat bagi banyak orang ya Pak. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, Bapak Ibu bisa tulis di live chatting. Nanti Bapak dan Saudara Pali akan berdoa buat Bapak Ibu. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini, satu pujian yang sudah lumayan lama Bapak Ibu, tapi lagu yang memberkati sesuai tema malam hari ini ya Pak. Zaman sekarang berjagalah, Amin. lihat dunia bergelap. Mari Bapak Ibu kita mau responi firman Tuhan, kita naikkan pujian syukur kita pada malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Kau baik. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari sama-sama katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar, menggempar perlindungan dalam sana. Jangan pinjul kasih kami Tuhan malam hari ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, dunia saat ini disibukkan kehidupan. Dunia saat ini dipenuhi dengan keegoisan, kemunafikan, keserakan, aparat dan hati. Dunia ini berlomba-lomba ingin maju, tapi sayang hati nurani sudah tidak bicara lagi. Tapi malam ini kita sebagai anak-anak Tuhan, saya ingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan malam ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan lupa kita harus menyambut kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Kita harus menyambut kedatangan Tuhan sebab Dia datang, tidak ada orang yang tahu. Jangan sampai kedatangan Tuhan membuat hati kita, hidup kita bercacat celah. Malam ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sudahkah kita menjaga hati kita? Saudara, sudahkah kita yang biasa? Atau sebaliknya, hati kita diwarnai dengan kekesalan, amarah, dan kekecewaan dan luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah malam ini kita menjaga hati kita? Satu hal yang Tuhan mau Bapak Ibu malam ini, kita harus tetap menjaga hati kita. Mungkin kau pernah kecewa, kau dibuat tidak adil, kau iri hati dan sebagainya, tetap kita harus jaga hati. Satu hal, Yesus tidak akan lama lagi datang.
Yang kedua yang harus kita jaga Bapak Ibu, yaitu bibir, mulut, lidah kita, perkataan kita. Siapa yang mencintai hidup kami, dia jaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Malam ini Bapak Ibu, kita harus menjaga hati, menjaga perkataan kita, serta tingkah laku kita. Saya berharap malam ini apa yang jadi tujuan dalam hidup kita, menyenangkan hati Tuhan, dan kita siap menanti kedatangan mempelai, yaitu Yesus datang kembali. Dan keadaan hati kita yang bersih, hidup kita yang bersih. Memang hidup ini harus dijalankan, tapi kita minta ya Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan menolong kita. Sebab kita percaya kalau hati, perkataan kita bersih, tingkah laku kita baik, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Tidak ada kebencian dalam hidup ini. Mulai hari ini belajar melihat, berbahagia atas keberhasilan orang lain, dan ada iri hati. Itu tidak mudah. Malam ini kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Zaman sekarang, haleluya. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan berbingunglah dalam sabda Allah. Kiranya firman-Mu boleh mengingatkan di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan ampuni kami yang mungkin tanpa kami sadari, seringkali kami tidak menjaga hati, seringkali kami tidak menjaga perkataan bibir lidah kami, bahkan tingkah laku kami. Bapa, terima kasih. Roh Kudus kami semua. Roh Kudus akan menopang kami. Roh Kudus akan membawa kami untuk kami mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Bapa, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, ini buat Tuhan, kami tidak berbuat apa-apa. Tapi malam ini kami butuh Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Pak Lukas yang ada di rumah sakit Hermina, yang ada di ruang ICU. Tuhan, lawat Pak Lukas. Tuhan, pulihkan Pak Lukas. Nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat jamaah Pak Lukas. Kami juga berdoa buat Pak Gopur yang ada di Semarang. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya buat anaknya Yuki. Tuhan, kami bersyukur kira cucu dari Pak Bopar akan diberkati Tuhan, bahkan usaha berkati Tuhan. Tuhan, lawat anak dari Yuki dalam nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, terima kasih malam ini. Kami berdoa buat Ko Andri yang habis operasi, yang di Kasbitung. Tuhan, lawat Ko Andri. Tuhan, berikan kesehatan buat Ko Andri dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat Seli dan Yakub, diberkati Tuhan. Karena Seli Yakub yang ada di Ambon, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat ibu dari Rendriati. Tuhan berkati kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Tante Berta, buat Charles, buat Hendro, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Markus, Tuhan dapat memberikan pekerjaan yang baru di Papua dalam nama Tuhan Yesus. Markus diberkati Tuhan.
Coba Ibu dia, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, biar sehat sempurna. Kami juga berdoa buat Pak Mulyanto, Tuhan berkati. Bahkan kami Tuhan berkati, Cece Jojo diberkati, orang tua mertua diberkati Tuhan. Keluarga diberkati Tuhan, pekerjaan keluarga diberkati. Pak Herman bersama Ibu Pera keluarga diberkati Tuhan. Pak David Tuhan lawan, Ibu Sarah sehat sempurna, kehidupan sehari Tuhan Yesus. Untuk hamba Pak Niko, Sela Silika diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Siana Yesika Yogi diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Edat bersama keluarga diberkati. Buat Mami Sep diberkati Tuhan dalam nama Tuhan. Seperti bersama 3 anak-anak kami berdoa buat opa oma diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Olim diberkati Tuhan, Ibu Hani diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Kristina, Tuhan sedang lawat Kristina sehat sempurna, bahkan Ibu Neti diberkati dalam nama Tuhan. Buat Sarah diberkati dengan pembuluh darah yang normal dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pembuluh darah di otak dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Pak John, Tuhan berikan jantung yang sempurna. Untuk Pak Hengki diberkati sehat sempurna. Tuhan berikan kekuatan buat Pak Hengki, Pak Catur, Pak Rian, Pak Yusri diberkati berkat keturunan. Demikian juga Pak Agus, kakinya yang sempurna Tuhan berkati. Pak Koyan diberkati, Ambeien dan lain sebagainya Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Ibu Mesiana bersama Pak Sudaya diberkati, PT ASM-nya juga diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Cecilia diberkati Tuhan sehat sempurna, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Demikian juga Ibu Weni dari Pak Odi, Tuhan berkati sehat sempurna. Jamaah Tuhan turun atas Ibu Odi dalam nama Tuhan Yesus. Juliati Setiadi usaha tertimbunnya diberkati Tuhan. Demikian juga Samuel Konstantinus, Tuhan memberikan penglihatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, sehat sempurna. Julianus diberkati, Samuel diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami silakan Pak Suyanto diberkati Tuhan sehat sempurna. Kami juga berdoa buat Pak Ari diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Esti diberkati, Esta diberkati, bahkan mamanya yang di Magelang diberkati, usaha jamunya diberkati, Pak Budi diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan bangsa dan negara dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Presiden maupun jajaran para menteri, wakil presiden diberkati, rakyat Indonesia diberkati. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kami serahkan umat-Mu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu, dengan malam bersama Bapak Pendeta Surera Pali, renungan malam setiap Jumat. Dengan banyak terima kasih. Jangan lupa juga beritahu rekan keluarga sahabat sama-sama. Ayo setiap Jumat jam 7:30 malam kita berkumpul di live Instagram ini untuk kita memuji menyembah Tuhan, dan juga kita akan belajar akan renungan firman Tuhan yang ada setiap hari, setiap minggu. Sesuatu yang baru Tuhan terus berikan bagi Bapak Ibu, bahkan buat setiap kita semua yang menyaksikan. Selamat malam, sampai berjumpa di Jumat minggu depan. Yesus berkati.